apa yang sering membuat sukacita hilang? Ketika misalnya saya lagi kecapean kerja gitu ya, terus sulit bagi waktu buat keluarga, buat istri, anak gitu ya. Misalnya anak, hal-hal yang kita arahkan harus dilakukan, tapi tidak sesuai dengan keinginan, itu ada timbul di hati kami itu yang tidak sukacita. Kadangkala peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati, sudah ditetapkan sebagai orang tua, kadangkala ya dilanggar oleh anak. Kalau misalnya mereka nggak nurut atau tiba-tiba punya jawaban yang kok jawabnya kayak gini gitu. Kalau anakku sakit, suamiku juga sakit, aku pasti jadi langsung sedih dan marah. Unexpected events, bisa karena tiba-tiba bosnya marah, tiba-tiba anaknya kenapa-kenapa, tiba-tiba istri telepon ngabarin tiba-tiba suruh pulang. Apa yang bisa menambah sukacitamu? Saya tahu ketika saya berelasi atau belajar parenting, saya ikut bertumbuh bersama anak saya gitu. Karena kita sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk mengasuh anak. Tuhan selalu dekat gitu dengan saya. Itu sukacitanya ketika mengasuh atau belajar bersama anak-anak. Kalau secara manusiawi, kalau keadaannya sesuai keinginan kita, pasti sukacita. Tapi kan seringkali nggak sesuai. Anakku bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya tanpa aku suruh. Tentu mengingat lagi hal-hal yang manis bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman di gereja dan lain-lainnya. Mengingat kembali kebaikan Tuhan. Halo parents dan teachers, kembali lagi bersama kami, teman bertumbuh dan belajar di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelek. Bu Tirsa, sukacita. Jadi hari ini dari tadi ya. Jadi hari ini kita bahas sukacita ya. Tadi video tadi juga bahas tentang sukacita. Iya. Nah, di sini ada Bu Ella. Yeay. Bu Ella ini guru, boleh kenalin Batita. Guru Batita. Sukacita terus dong ya kayaknya. Ya. Jadi memang kita menghadirkan bintang tamu yang tepat. Coba ini sepanjang podcast tersenyum terus. Dan tentunya ada Bu Charlotte. Halo, dia bareng-bareng sama kita. Halo Bu Ella. Nah Bu, aku kemarin ngelihat karena kita mau bahas sukacita ya, jadi aku iseng masukin ke ChatGPT. Jadi apa sih, hai ChatGPT, apa sih yang paling dicari orang di dalam hidup? Terus dia nomor 1, kebahagiaan. Gitu. Nah, apakah kebahagiaan itu sama dengan sukacita yang kita maksud ini Bu? Dan apakah maksudnya ya jadi kita hidup itu mengejar itu? Gitu. Kalau dunia melihat bahagia itu hidup lancar, apa yang diinginkan ada, tidak pernah kecewa, dan semua fokusnya adalah diri. Jadi apa yang menyenangkan saya, apa yang membuat saya bahagia. Jadi kamu harus lakukan ini supaya saya bahagia. Jadi ketika kebahagiaan seseorang, itu tolok ukurnya adalah dirinya. Ya, saya bahagia atau tidak. Dan bisa bayangkan, kalau diri kita, itu batasnya apa? Nggak ada batas. Nggak ada kepuasan. Nggak pernah puas. Karena hati kita, hati yang berlubang. Ya, jadi apapun tidak pernah bisa memuaskan kita. Kecuali Tuhan yang memberikan kita kepuasan. Jadi ketika ukuran kebahagiaan seseorang, ya tentu saja sangat subjektif buat dianya kan, ya. Lalu ketika misalnya katakan ya pasangan suami istri, ya si suami akan bilang saya sulit sekali membahagiakan kamu karena apapun yang saya lakukan kamu tidak pernah puas. Jadi memang jelas di sini sukacita dan bahagia itu beda, ya happiness dengan joy, karena sumbernya beda, ya. Jadi ketika happy itu sumbernya tuh apa sih yang membuat saya happy? Kalau di ChatGPT itu dia bilang uang, karir, pengakuan gitu sih. Dan itu semua dari luar. Sedangkan joy itu dari dalam. Apa yang membuat saya sukacita? Karena ada Tuhan di dalam diri saya.
Bahkan di dalam saya sedang kondisi nggak baik-baik saja. Katakan misalnya orang sakit. Bisa nggak dia joy? Bisa nggak dia sukacita? Sakit loh, ya, habis operasi. Tapi kenapa dia bisa joy? Karena dia tahu perjalanan ini ketika dia habis operasi pun, Tuhan Engkau menyertai aku. Aku selesai satu step ini. Walaupun aku nggak tahu step ke depannya apa, tapi paling nggak step ini aku tahu aku sudah lalui bersama dengan Engkau. Dan Engkau memimpin aku, Engkau menyertai aku. Itu saja sudah membuat kita sukacita karena ada keyakinan bahwa Kristus yang ada di dalam diri kita, Kristus juga yang memberi kekuatan. Kristus juga yang akan menolong. Nah, ketika pengharapan itu ada, saya pikir sukacita pasti ada. Ya, karena kan orang itu kenapa sih nggak bisa bahagia, nggak bisa senang, nggak bisa ya katakan misalnya, wah saya ini kok susah segala macam. Ya karena kan yang dia lihat berbeda, sudut pandangnya beda. Ketika orang iri, bagaimana dia bisa bahagia? Dia udah punya segala sesuatu, bisa nggak bahagia kan? Karena apa? Ya aku sih tetap punya ini, punya itu. Tapi kan aku nggak punya yang ini. Bagaimana bahagia kalau dia lihat segala sesuatu yang bagi dia tetap ada yang kurang. Ia nggak pernah merasa cukup, nggak puas. Itu orang sih pasti nggak bahagia. Kita lihat banyak orang bunuh diri. Justru ketika kondisi-kondisi dia pada posisi yang baik, dia punya uang, dia terkenal. Tapi apa yang membuat dia ingin hilang dari bumi ini? Ya karena kita pasti mengatakan ya hilang pengharapan, lalu kemudian dia bosan mungkin, nggak dia menemukan jenuh, makna, berarti nggak menemukan sebenarnya. makna. Jadi memang bukan itu ukuran dari sukacita. Iya, saya merasa itu kalimat-kalimat yang terdengar indah ya, gitu. Tapi kalau memang pada saat lagi merasakan hal itu, hal yang memang seharusnya yang keluar di muka tuh nggak mungkin senyum gitu, tapi pasti sedih. Iya, suami KDRT misalnya, atau ya saya sebagai mama-mama gitu ya, pada saat anak itu membangkang gitu, itu sesuatu yang mungkin kalau orang bilang tuh mengambil sukacita gitu ya. Apakah tidak jadi toxic positivity ketika pada saat memang saya harus sedih, tapi enggak, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Itu kayak beda tipis sama denial perasaan nggak sih? Maksudnya Iya, pada waktu kita gimana? kecewa, kita sedih, saya pikir ya, apa yang membuat orang tuh nggak putus asa? Sebetulnya di tengah-tengah sedihmu, ya, ya kita kehilangan orang yang kita cintai. Masa nggak sedih? Iya, masa harus ketawa-tawa? Iya dong, itu Iya. aneh. Ketika kamu harusnya memang bersedih untuk itu. Tapi duka citamu bukan duka cita yang akan membinasakan kamu. Duka citamu kan nggak yang membuat kamu jadi ingin ikut masuk peti gitu kan. Duka citamu kan nggak yang membuat kamu no hope. Hilang pengharapan. Hilang pengharapan. Nggak ada semangat hidup lagi. Nggak gitu ada semangat hidup, lalu kan ya udah aku lebih baik mati bersamamu. Ya, jadi ini kisahnya apa sih? Itu ya. Romeo and Juliet, iya kan? Jelas itu kehilangan sukacita. Jadi waktu kita mengalami duka cita pun secara eksternal, kita bisa tetap sukacita. Emosi kita sedih, tetapi secara rohani kita bisa tetap bersukacita karena itu kekuatan dari Tuhan. Wow. Ya, karena waktu kita bisa menjalani, menatap hari esok, apa nih kekuatan kita? Ya, misalnya segala sesuatu yang tidak kita harap lah, ya kita kehilangan, mungkin kehilangannya bukan satu, ya bagaimana saya pikir lagu It Is Well With My Soul itu bisa ditulis oleh seorang suami yang kehilangan anak-anaknya, istrinya dan dia bisa mengatakan nyamanlah jiwaku. Di mana kenyamanan itu dia dapat? Kalau orang luar akan bilang apa dia sudah gila? Iya. Iya, kok bisa? Juga mikir gitu. Iya. Nah, itu sesuatu yang memang saya pikir ya di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu sesuatu yang beyond. Di luar. Ya. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiranmu. Karena di hati kita tuh mestinya nggak damai.
ketika kita kehilangan. Lalu secara pikiran gimana hari esok? Ya, bagaimana saya bisa hidup? Ya. Tapi ketika kita tahu bahwa Allah yang setia, Allah nggak pernah ninggalin, karena kita tahu ada janji-janjinya yang sudah kita alami, pasti dari sebuah pengalaman. Pengenalan itu kan bertumbuh ya. Jadi Allah yang sama yang pernah menolong saya di waktu yang lalu, Allah yang setia. Allah yang sekarang pun dia akan tetap menemani saya. Jadi ketika ada kekuatan seperti itu, itulah sukacita. Sehingga di dalam duka cita kita, jangan lupa kita tetap mesti connect. Berdoa. Karena waktu kita berdoa, waktu kita connect itu, nah kita akan melihat tuh, ada sukacita, damai yang ya Tuhan kan bilang, damai yang kuberikan. Nggak sama dengan yang dunia berikan. Jadi ketika Tuhan dengan lembut datang kepadaku, ya aku tetap mengasihimu. Maka sukacita itu penuh. Ya, Tuhan nggak kasih separuh-separuh. Cuman memang harus tinggal di dalam kasihnya ya. Makanya nggak salah ya ada bukan beberapa, maksudnya banyak orang yang mengatakan justru di titik terendah, itu titik terdekat kita tuh kepada Tuhan ya. Betul, betul. Dan waktu kita dekat sama Tuhan, kan Allah itu kan sukacita kan? Joy kan? Maka joy-nya Tuhan yang kita dapatkan. Dapat ya? Iya. Jadi mesti ketemu sama sumbernya. Ya. Gini Bu, saya juga pernah ngalamin nih. Jadi beberapa waktu yang lalu saya kan ngalamin pendarahan. Itu kurang lebih 3 tahun. Jadi saya seketika mengalami pendarahan itu gak mudah sebenarnya buat saya. Karena kan saya ngajar juga anak kecil gitu. Jadi di tengah-tengah ngajar tiba-tiba tuh harus benar-benar tuh walaupun udah pakai pembalut yang paling besar pun ternyata tetap tembus gitu. Jadi di tengah-tengah itu pun saya harus ganti ini, buru-buru harus ganti gitu. Nah di sela-sela itu juga pas nanti saya harus ke dokter, harus periksa. Nah baru ketahuan kalau HB saya rendah gitu. Jadi yang namanya transfusi darah itu udah bolak-balik. Dan ketika ya perasaan takut ada. Perasaan yang rasanya kayak gimana ya gitu tuh ada Bu gitu. Nah tetapi ketika saya bisa bangun itu saya bisa mengucap syukur yang mungkin hari-hari sebelumnya saya nggak pernah itu gitu. Mengucap syukur ya biasanya Tuhan terima kasih gitu. Tapi ketika di waktu pendarahan itu saya bisa yang ngalamin benar-benar gitu. Aduh Tuhan terima kasih ya Tuhan masih memberikan saya kehidupan. Saya masih bisa bangun gitu. Saya masih bisa melayani Tuhan. Nah seperti itu. Jadi kadang orang luar tuh nggak tahu. Padahal itu saya mungkin HB-nya cuma 6, cuma 7 gitu tuh. Malah saya pikir nggak sakit. Tiap hari senyum gitu. Nah saya pikir hubungan saya dengan Tuhan pas hari-hari itu tuh makin saya berserah. Karena kadang-kadang dokter kan bilang, Bu, nanti kalau nggak dikuret, nanti kalau nggak diambil gitu, ini bisa jadi cancer yang halal kayak gitu, terus belum dari keluarga ya. Oh nanti takutnya jadi cancer yang halal gitu. Saya juga udah punya pikiran yang jauh ke sana, membuat saya takut. Tapi ketika hal itu saya kasih ke Tuhan, Tuhan masa depanku, hidupku, semuanya ada di tangan-Mu. Jadi hal itulah yang mungkin orang lihat ya, saya bisa tersenyum kesana kesini, hahaha, masih bisa melayani Tuhan gitu. Dan saya bisa melihat Tuhan itu Bu melalui komunitas di gereja, komunitas di Atalia. Jadi dari pimpinan, dari teman-teman itu semuanya support dari gereja gitu. Saya pikir saya masih ada sampai saat ini pun karena doa-doa mereka. Nah sampai pada akhirnya saya harus diangkat rahimnya. Sekalipun mungkin hal itu kayaknya buat perempuan gitu, wah
rahimnya harus diangkat gitu. Mungkin satu hal yang apa ya, membuat kita tuh ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi saya pikir anak saya udah 4 gitu kan, dokter bilang, udah Bu, kan udah gitu, nggak ada masalah apa-apa kok gitu. Itu pun jadi kekuatan buat saya gitu. Sekali lagi saya bersyukur gitu, walaupun Bu, ini kan kuret yang ketiga, saya nggak mau lagi, ini jalan terakhir harus diangkat supaya ibu udah nggak ngerasain lagi nanti pendarahan yang itu banyak banget Bu. Kadang-kadang tuh, jadi kalau di sekolah itu saya bisa ganti baju sampai keluar itu bisa sampai 2 atau 3 gitu. Saya setiap hari harus bawa. Even gitu. di saat ngajar ya? Ya, di saat ngajar. Dan bersyukur itu rekan-rekan guru, teman-teman yang lain tuh dukung gitu. Maksudnya nggak apa-apa Bu Ella gitu, langsung yang gercep gitu, backup gitu. Nggak apa-apa Bu Ella gitu. Saya kadang sampai angkat kursi gitu kan, karena supaya anak-anak juga nggak lihat gitu. Saya bawa ke kamar mandi gitu, saya ini sampai seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, sampai pada hari hanya Tuhan angkat itu pun ya toh saya masih bisa sampai saat ini. Itu saya pikir bukan hal yang biasa ya. Itu karena Tuhan yang masih mau pakai saya gitu untuk pelayanan di sini, dan saya melihat itu, saya pikir cukup sampai teman-teman dan juga keluarga yang tahu. Ternyata komunitas orang tua itu pada tahu gitu. Ketika saya nggak masuk, begitu saya masuk langsung, wah Bu Ella puji Tuhan ya, sudah sehat gitu, senang udah bisa kembali lagi. Dan anak-anak gitu, murid-murid gitu bilang, Bu Ella udah sehat ya, kemarin Cheryl berdoa gitu supaya perutnya Bu Ella sembuh, yang halal gitu tuh membuat sukacita saya makin tambah. Jadi memang saya bisa melihat Tuhan lewat orang-orang di sekitar saya. Berarti memang kondisi sulit itu malah memurnikan ya Bu sebenarnya. Betul. Kayak pada akhirnya tuh kita meletakkan sukacita kita tuh pada apa? Iya. Saya pernah waktu sakit yang kaki saya. Jatuh Jadi ya. Waktu saya menjejakkan kaki saya dan saya bisa jalan, saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saya kalau bangun pagi, begitu kaki saya nyentuh lantai, saya bisa jalan, saya bisa berdiri. Itu kalimat pertama, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah mungkin kalau saya nggak ngalamin, saya nggak bisa jalan, saya rasa jalan itu sesuatu yang kayak biasa aja, yang receh. Setiap orang jalan gitu ya. Gitu. Jadi ketika tulang-tulang kita bisa menopang tubuh kita yang sekian puluh kilo, itu kalau bukan keajaiban Tuhan. Jadi memang mengucap syukur untuk hal-hal detail, untuk hal-hal kecil, ya penting sekali. Karena menurut saya nggak ada yang receh loh dalam hidup kita. Apa sih yang receh? Nafas gitu receh. Nafas kita mahal banget. Iya. Mentang-mentang oksigen gratis ya Bu. Tapi paru-paru kita bisa kembang, kempis. Lalu darah bisa dialirin. Itu luar biasa sih sistem itu tubuh bagaimana kita. Ketika kita mengatakan nggak ada Tuhan, di dalam iya. detail tubuh kita aja ada yang mengatur. Dan itu bukan kita loh yang ngatur. Jantung kita berdetak. Lalu nggak ada alasan kita bersyukur. Bagaimana nggak ada alasan? Ada 1001 alasan untuk bisa bersyukur. Ya ketika orang kan kalau yang lagi sedih ya, kayak dia di dunia paling menderita gitu kan, tanda biru ya. Jadi kayaknya, saya begini, anak saya gini, suami saya, udah kayak nggak ada secercah harapan, nggak ada sedikit pun dia bisa bersyukur. Isinya keluhan demi keluhan. Saya pikir kasihan sekali orang itu sih. Kasihan, karena seperti buta ya. Jadi dia nggak bisa melihat. Jadi memang pasti banyak hal yang kita bisa syukuri. Ya, cuman memang perlu ketenangan kali ya. Maksudnya untuk kita bisa nafas. Oh iya ya, ini udara. Aduh Tuhan, saya bisa merasakan
duh mata saya bisa melihat gitu ya. Udah gitu ada adem gitu nyentuh kulit gitu ya. Kayaknya kita mesti saat-saatnya banyak ini kali ya maksudnya. Be mindful. Mindful. Ya karena kan kita rush ya, semua buru-buru, cepet-cepet gitu. Ayo kamu mesti begini, ayo kamu mesti gini. Yaelah kayaknya kita nggak sempet tuh menikmati. Makanya aku juga kepikir itu loh Bu, maksudnya kondisi misalnya sekarang orang tua di rumah gitu ya, yang realita hidup di kota besar lah ya, di ibu kota. Pergi subuh sampai kantor, ngurusin kerjaan, makan siang pun buru-buru, pulang udah malam, sampai rumah masih ada cucian piring, masih ada anak rewel, istri ngomel gitu. Gimana ya, maksudnya bisa sukacita di tengah, memang kondisinya sulit gitu. Di mana-mana ada tekanan gitu, di kantor ada tekanan, di rumah ada tekanan. Nah jadi itu masa-masa sendiri ya. Jadi menurutku waktu pulang kantor, di jalan. Take the time ya to pause and ponder. Semacam kita ngomong lagi ke atas. Iya. Tuhan aku kerja buat siapa ya? Tadi aku dituntut sama bos. Aku dimarahin sama customer. Tuhan aku perlu belajar apa ya? Tuhan engkau ada nggak ketika aku ngalamin ini? Tadi aku difitnah sama teman. Tuhan engkau ada nggak? Tektokan aja. Karena sebetulnya kita tuh banyak pertanyaan, ya, yang seliwer-seliwer, yang sesuai dengan pertumbuhan iman kita gitu kan, yang bisa up and down. Tuhan saya ditipu, ya, kok bisa sih teman sebaik itu nipu saya? Waduh, bisa kebayang. Kalau tadi kan cuma capek aja kan, di kerjaan kan. Ini di tengah-tengah uang cuma segitu, kita siapkan buat ini. Tadi temen bilang dia butuh banget karena dia di rumah sakit, mamahnya dan sebagainya, itu ternyata menipu. Saya tuh bisa kebayang sih, pertanyaan itu tuh menjadi sesuatu yang kayak pop up. Lalu Tuhan engkau di mana? Aku salah apa Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan aku atau kenapa engkau membiarkan itu terjadi? Lalu bagaimana aku menghadapi ini gitu ya? Atau berita-berita yang sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Misalnya kita mendengar bahwa pasangan kita selingkuh gitu ya. Atau anak kita jatuh ya, mengalami celaka dan sebagainya. Lalu sukacita itu ada di mana tuh? Nah, jadi memang hidup kita harus kita akui sangat fragile. Jadi kita tuh jangan menetapkan standar kita bahwa kelancaran itu adalah seharusnya. Iya. Memang di dunia berdosa, kita berdosa, orang-orang berdosa. Jadi kekecewaan, itu sebenarnya hal yang wajar. Kesalahan wajar. Ya. Jadi menarik. Boleh nggak kita menerima bagian diri kita Kak? Ya, misalnya katakan tadi kita ditipu lah begitu. Kan kalau nggak kan kita habis tuh marahin diri kita. Kenapa saya kok mudah sekali? Kenapa dia begitu? Wah, kalau udah berputar di situ, berputar-putar di situ, kita hanya apa? Menyesali. Lalu nih yang kita paling takut, bisikan dari si jahat. Ya, kan dia bilang bodoh kamu. Ya, dia akan menuduh ya. Intimidasi. Itu bikin kita tambah berat. Ya. Nah, ini waktu yang tepat nih untuk pindah ke ngajarin sukacita ke anak. Jadi jangan nangis ya. Boleh nggak? Ya, justru tuh nangis tuh salah satu aktivitas yang menurut saya membuat seseorang itu sehat. Nangis itu ekspresi. Ya, ekspresi dari perasaan yang tadi kan haru juga bisa nangis, senang banget bisa nangis gitu ya. Boleh nggak itu dilihat sebetulnya sebagai ekspresi, saluran. Makanya ada kelenjar air mata. Iya, Tuhan ciptain itu. Kesian banget orang tuh ya kalau nggak bisa nangis. Satu, dia aja berarti kepengen nangis, nggak bisa nangis. Lalu yang kedua, jadi nggak boleh nangis. Kesian banget. Udah pengen nangis kan berarti sedih dong. Jadi sedihnya double.
Satu sedih karena masalah itu, yang kedua sedih karena nggak boleh nangis. Iya kan? Aduh, menderitanya gitu loh. Please deh. Terus jadi ngomongnya apa Bu ke anak? Misalnya kita juga menganggap itu memang hal yang nggak harus ditangisi. Nggak harus ditangisi. Atau maksudnya, misalnya ini anak kayak ya emang cengeng gitu maksudnya. Atau misalnya ya nilainya, gue kasih contoh ya, misalnya nilainya 7 nih, nangis gitu. Sedangkan buat kita ya nggak oke apa-apa, kan, udah nggak apa-apa kok. Oh iya, tapi kan nangis itu kan ekspresi dia. Oke. Jadi kita tolok ukurnya gini, kamu sedih kah? Apa nih, nangis ini apa? Dinamain aku ya? Sedih, aku sedih karena dapat 7. Dapat 7 kamu sedih. Artinya kamu kecewa karena kamu mengharap berapa? 100. Ya. Simulasi nih ya? Iya, simulasi. 100. Kenapa? Kalau kamu dapat 100 apa? Apa yang kamu dapetin? Kan itu cuman angka nih. Apa? Ya kalau aku 100, nah jadi kita tahu. Kan aku dapat hadiah dari ibu guru misalnya. Atau aku dapat bintang. Jadi itu sebetulnya ada perasaan kecewa atas sesuatu yang diharapkan. Karena nggak terjadi. Betul dong. Gitu. Nah jadi sebetulnya bukan soal 7-nya. Bukan soal 10. Jadi kita akan mendampingi dia dengan begini. Kamu itu mengharapkan. Dan kita hidup di dunia, nggak semua harapan kita bisa terjadi. Ya kan? Tentu makin lama kita ajarin dia naik kelas untuk nangis sesuatu yang memang perlu ditangisin. Kalau Bu Ella gimana Bu? Ngajarin ke anak-anak batita ya, terutama kayak Tadita, TK kan masih kecil tuh, belum ngerti kan? Jadi kalau saya biasanya kalau di awal-awal tahun seperti ini nih, anak-anak nangis gitu. Kita tahu kan dia nangis karena memang ditinggal mamanya, ditinggal susternya, tinggal Takut papanya gitu ya. gitu. Karena kan memang berarti ada perasaan takut. Dia juga belum percaya sama kita gitu kan. Nah, saya pikir ya nggak apa-apa gitu. Oh, kamu takut ya. Saya kasih tahu gitu. Oh, kamu nangis karena ditinggal mama ya? Enggak apa-apa gitu. Nah, ketika dia nangisnya terus-terusan gitu, kamu capek enggak gitu? Kamu masih sedih? Yang hal gitu. Terus gini, enggak apa-apa. Kalau masih mau sedih, masih mau nangis, enggak apa-apa. Saya selalu bilang gitu. Sini paling saya bilang saya peluk gitu. Sini Ibu Ella peluk. Kalau dianya menolak untuk dipeluk, gak apa-apa gitu. Ya udah Ibu Ella temenin aja ya, yang hal-hal seperti itu. Tapi ketika nanti dia sudah tenang, pulang, nah saya bilang, datang dengan sukacita ya, gitu. Biasanya anak-anak, ya gitu, senang ya, senang gitu. Jadi kita mengekspresikan juga gitu. Jadi memang kita belum bisa juga ngomong sukacita yang seperti apa gitu, enggak. Jadi kita memang anak umur 2 tahun gitu, besok datang dengan sukacita ya, Ibu Ella tunggu ya, yang gitu. Jadi ya walaupun besok datang nangis lagi, ya nggak apa-apa, kita peluk aja gitu. Seperti itu sih Bu Bella. Iya, dan teladan berarti ya. Maksudnya Bu Ellanya juga senyum. Apapun Makanya yang terjadi. Guru-guru TK itu awet muda sebenarnya. Tidak berbeban berat. Iya, betul. Bukan karena sifatnya jadi mirip kayak anak TK kan, bukan ya. Jadi ketawa terus gitu. Wah, luar biasa. Nah, berarti selain meneladankan tadi itu ya, apa lagi ya Bu yang kita bisa latih ke anak? Mungkin Bu Ella juga ke anaknya di rumah, atau Bu Charlotte ada tips gitu. Saya bayangin maksudnya, yang tadi tuh case-nya orang tua kan udah capek kerja gitu ya. Seringkali tuh sampai rumah ya karena udah bawa beban dari kantor itu kan di rumah, terus jadi apa dikit marah juga gitu. Nah, apakah itu juga diserap anak? Terus orang tua harusnya gimana gitu? Udah pasti. Jadi memang ketika kita pulang ke rumah dengan membawa beban-beban yang tadi di kantor, itu anak-anak itu akan menjadi tempat pelampiasan kita. Karena kan kita tekan ya. Jadi kita nggak bisa marah di kantor, kita nggak bisa ngomong sama atasan kita ya. Lalu kemudian datang si anak, hanya dia melakukan kesalahan kecil. Seolah-olah kita jadi punya alasan untuk kita marahin dia. Apalagi kita kayak di atasnya dia kan Bu. Dan marahnya kita sebetulnya kita mau marah ke atasan tadi. Tapi nggak bisa. Jadi kita marah ke anak.
Jadi boleh nggak kita coba menyiapkan diri kita, ya, yang artinya saya lelah, saya kesel, saya kecewa, tapi itu persoalan saya di kantor, dan saya tidak akan menyalurkan kepada anak-anak saya yang mereka nggak siap menanggung itu, ya, sehingga tentu saja kita bukan berpura-pura ataupun kita jadi wah seolah-olah tidak terjadi masalah. Tapi ini sekarang situasi yang beda tempat. Anak-anak saya butuh saya, ya. Sehingga kita ya perlu tempat yang tepat lah ya. Kalau kita mau curhat sama suami, atau kita mau berdoa dulu atau apa. Tapi paling enggak kita mindfulness tadi, kita sadar nih, gitu ya. Ini yang saya tularkan apa, ya? Kan masalah yang di kantor ya nggak mungkin selesai dengan saya marah ke anak kan? Kan marah ke anak kan maksudnya malah saya nambah masalah baru, sebetulnya kan? Jadi saya bukan sedang menyelesaikan, saya sedang menambah. Dan relasi juga jadi jadi rusak ya. Memperbaikinya bertahun-tahun, puluhan tahun. Menegur saya juga. Ya, kira-kira begitulah. Bu, saya mau nanya, kalau orang tua ngadepin anak yang memang cenderung suka ngeluh atau kayak dia tuh nggak gampang happy, mungkin kan maksudnya ada kepribadian ya, melankolis gitu mungkin, dia sukanya serius, merenung, terus atau misalnya anak yang suka kayak membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga maksudnya kayak nggak happy gitu, apa dikit ngeluh tuh gimana ya Bu? Ya memang itu kan pasti menguras ya. Energy taker ya, bukan energy giver. Iya, artinya kan ketika kita harus siap sebetulnya ya dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengingatkan diri kita gitu ya. Jadi kita ada tempelan kata-kata motivasi, ada wajah-wajah seneng, wajah-wajah happy gitu yang menolong kita untuk kita ini saya sedang bagaimana nih saya membangunkan, membangkitkan ya. Jadi bukan kamu tuh bikin mama kesel ya. Kamu tuh ngeluh terus. Kamu tuh ini mama. Nah, jadi kan kita yang keikut. Kita yang tertular. Jadi kita harus tahu nih, ini yang si energy taker. Nah, berarti kan saya mesti punya double energi yang sehingga ketika itu diambil pun saya masih punya. Wah, ya. Gimana Bu? Nah, jadi ya makanya sumber energinya yang kita mesti terus tempelin, ya. Iya. Yang kita mesti tetap dapet. Kalau enggak pasti kekuras. Dan kalau kekuras ya dia bermasalah, jadi saya ikut bermasalah kan? Iya. Jadi tetap double masalah gitu. Jadi connected sama Tuhan itu tadi ya Bu ya? Betul. Oke. Dapat banget. Jadi maksudnya kita pun nggak bisa sebenarnya mengusahakan sukacita kita sendiri ya. Kita harus datang pada sumbernya memang. Betul. Saya nyatat beberapa hal ya. Berarti maksudnya kan apapun duka cita yang semua orang pasti akan alami ya. Banyak hal yang bisa membuat kita duka cita. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa jatuh, nggak apa-apa untuk merasakan duka cita itu. Karena memang saya ingat ayat ya, ada saatnya untuk menangis, ada saatnya untuk tertawa, berarti memang ada ruang untuk itu. Bahkan ketika ke anak pun juga kita memberikan ruang itu, dan anak pun perlu melihat kita memproses duka cita itu, gitu ya. Dan bagaimana ketika memproses itu, ambil sejenak me time ya, me time untuk tetap diam, lalu jangan kemana-mana, tapi salurkan itu kepada yang sosok yang tepat dong ya. Maksudnya kepada Tuhan, lalu menghitung berkat-berkat detail itu tadi yang kadang kita memang take it for granted. Karena ketika dihitung banyak banget ya ternyata. Dan itu bisa menutupi sebenarnya duka cita kita gitu ya. Dan itu tadi kalau ada saat duka cita yang memang cuman bisa bilang Tuhan tolong ya nggak apa-apa. Yang penting kita connect sama Dia dan Tuhan. Saya percaya, mesti kita semua percaya pada akhirnya ketika kita datang Tuhan akan kasih tuh damai sejahtera itu. Dan mata yang jernih yang baru kan abis nangis nih kan langsung jernih tuh ya. Jernih melihat tangan Tuhan bekerja even lewat komunitas, lewat apapun yang Tuhan sediakan. Jadi kalau tadi anak taker kita datang kepada giver gitu kan. Jadi ya kita dan Tuhan akan memberikannya dengan berlimpah ya kan supaya kita juga nggak kekuras ya kita mesti minta
sama yang punya. Kita jadi saluran yang ya jernih ya bener. gitu. Dapat keluarin, Iya, dapat keluarin. betul. Oke, kita sudahi dulu episode Sukacita hari ini. Benar-benar sukacita membahasnya, tapi Peres dan Teacher tunggu episode kita berikutnya. Saya Tirza. Saya Bella. Saya Ella. Saya Charlotte. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Tetap setia di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku Learning to Learn by Charlotte Priyakna di marketplace pilihan Anda.